Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan akhir semester saya, pengantar ilmu hukum, dengan Ibu dosen Bu Nayani Nurhayani. Di sini saya akan membacakan materi aliran Background Jurisprudence. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan memulainya. Pengantar ilmu hukum yaitu tugas ulangan akhir semester saya dengan NIM saya sekian, kelas ilmu hukum 1A, dengan Ibu dosen Nayani Nurhayani, program jurusan ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Perubahan hukum dan perubahan masyarakat. Persoalan perubahan hukum dan perubahan masyarakat ini dua hal penting, yaitu pertama, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat atau disebut juga hukum berperan pasif. Lalu yang kedua, sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana atau hukum berperan aktif. Di sini fungsi hukum sebagai a tool of social engineering atau alat rekayasa masyarakat. Yang hukum berperan pasif yaitu menurut Grossman kaidah sosial yang dapat mengalami perubahan. Ya, perubahan pertama yaitu perubahan pada kaidah-kaidah individual, kemudian perubahan pada kaidah-kaidah kelompok, kemudian perubahan pada kaidah-kaidah masyarakat. Dan hukum berperan aktif yaitu menurut pendapat in law as tool of social engineering. Teori ini pertama sekali diperkenalkan oleh Roscoe Pound. Aliran ini berpendapat hukum muncul sebagai alat untuk menciptakan perubahan. Perubahan oleh hukum ini dapat saja didahului oleh penemuan teknologi, kontrak, konflik, kebudayaan, gerakan sosial, fungsi perubahan fisik, biologis, serta kependudukan. Setelah itu, baru hukum dipanggil untuk menyelesaikan persoalan yang timbul akibat adanya perubahan tersebut. Penemuan hukum. Penemuan hukum ini dilakukan oleh hakim. Dalam penemuan hukum ini ada perbedaan pandangan antara Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Eropa kontinental tidak memisahkan secara tegas antara metode interpretasi dengan metode konstruksi. Sedangkan Anglo-Saxon memisahkannya secara tegas. Penemuan hukum harus selalu dilakukan. Hakim selalu dan tidak pernah tidak melakukan penemuan hukum. Yaitu jenis-jenisnya ada dua. Metode penemuan hukum yaitu ada pertama interpretasi dan yang kedua itu ada konstruksi. Perbedaannya yaitu kalau interpretasi penafsiran terhadap teks undang-undang dengan masih tetap berpegang di teks itu. Lalu kalau konstruksi itu hakim
menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, di mana hakim tidak lagi berpegang kepada bunyi teks, tetapi tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem. Jenis interpretasi dewasa ini yaitu pertama ada metode subsumtif, yang kedua ada interpretasi gramatikal, lalu interpretasi historis, lalu interpretasi sistematis, kemudian interpretasi sosiologi atau teleologis, lalu interpretasi komparatif, kemudian interpretasi futuristis, lalu interpretasi restriktif, kemudian yang terakhir ada interpretasi ekstensif. Jenis metode konstruksi itu sebelum membicarakan jenis konstruksi terlebih dahulu, dia kemukakan syarat utama untuk melakukan konstruksi, yaitu pertama meliputi materi hukum positif, tidak boleh membantah dirinya sendiri, ketiga faktor estetis. Intinya harus mengandung materi, kesatuan logis, dan bentuk. Metode konstruksi lagi yaitu yang pertama metode argumentum per analogiam, dan yang kedua B metode argumentum a contrario, lalu yang ketiga ada Rechtfertigung atau disebut perkonkretan atau penyempitan hukum, lalu yang keempat D ada fiksi hukum. Aliran-aliran penemuan hukum yaitu pertama ada legisme, yang kedua ada historis, yang ketiga ada Begriff jurisprudens, yang keempat ada Interes jurisprudens, yang kelima ada Freirechtsbewegung. Aliran penemuan hukum yaitu pertama bertolaknya pada dua aspek, yaitu pertama aspek historis dan kedua aspek sumber hukum, dan sangat erat dengan sejarah hukum. Dan yang kedua, diawali dengan adanya aliran hukum kebiasaan, legisme sampai dengan penemuan hukum yang modern. Aliran-aliran penemuan hukum itu kita lihat dari hukum kebiasaan. Itu yang pertama ada sangat beraneka ragam. Terus sebelum tahun 1800 sebelum Masehi, kemudian kurang menjamin kepastian hukum. Lalu kita di bawahnya ada legisme, yaitu reaksi terhadap hukum kebiasaan. Kemudian muncul gerakan kodifikasi, kemudian undang-undang satu-satunya sumber hukum, kemudian ada La Bauche de la Loi, kemudian hakim sebagai subsumti, kemudian tokoh-tokohnya yang pertama ada Montesquieu, kedua ada Robespierre, ketiga ada Venet, keempat ada Rousseau. Lalu reaksi terhadap legisme, undang-undang tidak mungkin lengkap dan tuntas, kemudian undang-undang tidak mampu pecahkan problem masyarakat, kemudian terdapat glitch vakum, kemudian muncul aliran. Kemudian dari muncul alirannya itu dipecah lagi menjadi mazhab historis atau disebut von Savigny. Kemudian ada Begriff jurisprudens dari Rudolf van Jeringa. Kemudian dari Interes jurisprudens dari Rudolf van Jeringa lagi. Kemudian Societas Rechtschule dari Hamaker Hemnas.
Kemudian dari Freirechtsbewegung itu dari Kantorowicz. Kemudian dari Open System Van Hettich dari Paul Scholten. Dan dari penemuan hukum modern dari Problem Oriented. Lalu terakhir ada aliran studi hukum kritis. Dari aliran Begriff jurisprudennya, pada pertengahan abad 19, lahirlah aliran yang dipelopori oleh Rudolf von Jering pada tahun 1818 sampai dengan 1890 yang menekankan pada sistematik hukum. Setiap putusan baru dari hakim harus sesuai dengan sistem hukum berdasarkan ketentuan yang dibentuk oleh sistem hukum. Maka, setiap ketentuan undang-undang harus dijelaskan dalam hubungannya dengan ketentuan undang-undang yang lain, sehingga ketentuan-ketentuan undang-undang itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Menurut aliran ini, yang ideal adalah apabila sistem yang ada itu berbentuk suatu piramida dengan pada puncaknya yang suatu asas utama. Dari situ dapat dibuat pengertian baru atau bisa disebut Begriff. Dan ini contoh piramida Begriff ya. Kita bisa lihat di atas ada asas utama, kemudian di bawahnya ada pengertian-pengertian atau disebut juga Begriff. Ya, selanjutnya aliran Begriff jurispruden. Khas bagi aliran Begriff jurispruden ini ialah hukum dilihat sebagai satu sistem tertutup mencakup segala-galanya yang mengatur semua perbuatan sosial. Pendekatan hukum secara ilmiah dengan sarana pengertian yang diperhalus ini merupakan dorongan timbulnya positivisme hukum, tetapi juga memberikan argumentasi yang berasal dari ilmu hukum. Dan dengan demikian objektif. Sebagai dasar putusan-putusan, pasal-pasal yang tidak sesuai dengan sistem dikembangkan secara ilmiah dan diterapkan interpretasi restriktif. Aliran ini dikenal sebagai aliran yang mengawali dibolehkannya hakim melakukan penemuan hukum. Aliran ini sekaligus memulai memperbaiki kelemahan yang ada pada ajaran-ajaran dari aliran ini bahwa sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang masih dapat menutupi kekurangan-kekurangannya sendiri. Karena undang-undang memiliki daya meluas yang bersifat norm logis. Kemudian, penggunaan hukum logika yang biasa disebut silogisme menjadi dasar utama dari aliran ini, dan olehnya ia menempatkan rasio dan logika pada tempat yang sangat istimewa. Kekurangan undang-undang menurut aliran ini hendaknya diisi dengan penggunaan hukum-hukum logika dan memperluas undang-undang berdasarkan rasio. Olehnya, yang menjadi tujuan dari aliran Begriff jurispruden ini adalah bagaimana kepastian hukum dapat terwujud dengan tidak begitu memperhatikan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi warga masyarakat. Sebab ia hanya melihat hukum sekedar persoalan logika dan rasio belaka. Lalu, menurut Martokusumo, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan penemuan hukum, yaitu ada yang mengartikan pelaksanaan hukum, penerapan hukum, pembentukan hukum, atau penciptaan hukum.
Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret. Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Sedangkan penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya semata peraturan tertulis saja. Sehingga kalau tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah untuk menciptakannya. Lalu menurut Merulosumo, dari ketiga istilah di atas, istilah yang paling tepat adalah penemuan hukum. Penemuan hukum menurut Mertukusumo ada dua jenis. Yang pertama itu penemuan hukum heteronom. Penemuan hukum heteronom adalah jika dalam penemuan hukum hakim sepenuhnya tunduk pada undang-undang, hakim hanya mengkonstatir bahwa undang-undang dapat diterapkan pada peristiwa konkretnya. Kemudian, hakim menerapkan menurut bunyi undang-undang tersebut. Lalu yang kedua ada penemuan hukum otonom. Penemuan hukum otonom tersebut adalah jika hakim dalam menjatuhkan putusan dibimbing oleh pandangan-pandangan, pemahaman, pengalaman, dan pengamatan atau pikirannya sendiri. Jadi hakim memutuskan suatu perkara yang dihadapkan padanya menurut pribadi tanpa terikat mutlak pada undang-undang. Kemudian dalam mencarikan hukum yang tepat dan melakukan penemuan hukum guna memberikan putusan atas dan terhadap peristiwa konkret yang dihadapkan padanya tersebut. Hakim akan mengolah sumber-sumber hukum baik yang telah tersedia maupun yang belum tersedia dengan cara mengambil rujukan utama dari sumber-sumber tertentu yang secara hierarkis berturut dan bertingkat dimulai dari hukum tertulis atau disebut juga peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama. Apabila tidak ditemukan, barulah ke hukum kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Kemudian ke jurisprudensi. Baik begitu, selanjutnya diteruskan pada perjanjian internasional, barulah doktrin dan ilmu pengetahuan. Khas bagi aliran Begriff jurisprudens ini ialah hukum dapat dilihat sebagai salah satu sistem tertutup mencakup segala-galanya yang mengatur semua perbuatan sosial, pendekatan hukum secara ilmiah dengan sarana pengertian-pengertian, kemudian yang diperhalus sehingga merupakan dorongan timbulnya aktivisme hukum. Tapi juga memberikan argumentasi-argumentasi yang berasal dari ilmu hukum. Dengan demikian objektif sebagai dasar putusan-putusan pasal-pasal yang tidak sesuai dengan sistem dikembangkan secara ilmiah dan diterapkan interpretasi ekstritif. Sekian dari saya, Dinar Geolog. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah, dimaafkan. Saya berterima kasih apabila telah menyimak. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.